wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini merupakan hari kedua kita di dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalani ibadah puasa Ramadan dalam tahun ini yang Allah wajibkan kepada kita, yang merupakan salah satu kemuliaan Ramadan. Allah perintahkan dan Allah wajibkan untuk kita berpuasa di malam dan di siang hari di bulan Ramadan. Sembari kita melaksanakan kewajiban, di mana kewajiban yang Allah fardukan di bulan ini Allah hargai sampai dengan bandingan 70 ibadah wajib andai kata kita lakukan di bulan-bulan biasa. Itulah keagungan daripada bulan ini. Oleh karena demikian, Rasul mengingatkan, siapa saja yang mampu untuk menghidupkan Ramadan ini, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa saja yang mampu menghidupkan Ramadan itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Ramadan adalah dengan menunjukkan baik secara pribadi, secara masyarakat, secara publik. Itulah yang dituntut, bahwa suasana kehidupan seorang muslim, dan itu dinikmati, merupakan sebuah kebahagiaan yang harus mampu kita tunjukkan di bulan ini. Segala apa saja yang sifatnya kebaikan, yang kebaikan itu bisa saja bermakna adalah sunnah, ataupun itu kebaikan yang jaiz, boleh, jawaz. Allah menghargai kebaikan itu di bulan ini sama seperti satu amalan wajib di luar bulan ini. Itulah bulan yang Allah muliakan dengan ada satu malam, yang malam itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena demikian, setiap komunitas umat ini berusaha agar semuanya bisa menunjukkan bagaimana suasana menghidupkan Ramadan itu dengan segala usaha dan nilai yang akan menjadi sebagai tolak ukur bahwa Islam betul-betul rahmatan lil alamin, bahwa Islam Allah kirimkan adalah untuk membuat agar manusia ini hidup tenang sebagai modal dalam rangka menuju kepada kehidupan yang lebih abadi. Maka dikatakan, siapa saja yang di dalam bulan ini mampu untuk melaksanakan salat berjamaah terus menerus, dan mampu untuk menghidupkan Ramadan ini dengan salat yang merupakan wirid khusus di bulan ini, yang tidak Allah berikan di luar daripada bulan ini. Siapa saja yang mampu untuk mengendalikan matanya, mengendalikan lidahnya, mengendalikan tangannya, mengendalikan perutnya, mengendalikan kaki dan tangannya dari hal-hal yang tidak berguna,
Kemudian ia wa bakara fi Jum'atin, hari Jumat betul-betul mampu kita praktekkan dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Rasul. Siapa yang mau untuk datang ke masjid mulai daripada habis subuh sampai tujuannya, tapi bukan untuk bermain-main, masuk ke masjid, kesempatan beriktikaf sampai dengan menunggu Jumat, maka ia dihargai sangat besar, seumpama seekor unta pahalanya. Tapi siapa datang masjid sudah masuk waktu, sudah azan, itu sama seperti seekor burung pipit yang dia dapatkan. Dan itulah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dalam bulan ini. Hendaknya di saat kita siang, maka pemerintah berusaha untuk mengekang hal-hal yang terpancing nafsu umat. Termasuk di antaranya diharapkan supaya ada partisipasi untuk bisa hidup suasana Ramadan ini. Hal-hal yang memancing nafsu hendaknya dikendalikan. Apa dikendalikan? Terutama yang sifat publik. Dan itu ada kekuatan pemerintah. Maunya di waktu malam agar kita mampu melaksanakan ibadah khusus untuk tarawihnya, maka tempat-tempat yang tergiur dengan nafsu seperti kafe-kafe itu kamu tutup dululah. Kamu kendalikan dululah. Memang bulan ini Allah akan menambah rezeki bagi hamba, tapi bukan dengan menggunakan waktu yang semaksimal mungkin. Coba kita atur, dan itu yang dituntut. Jangan sedang orang tarawih, sedang sudah buka dan segala macam, sore harinya belum apa-apa, jam 12 siang sudah buka warung, sudah jajan. Dan itu sebenarnya dalam rangka untuk mendidik hamba ini, umat ini agar mampu bersabar dalam menghidupkan di bulan ini. Sabar atas segala taat, sabar untuk taat dibandingkan dengan sabar atas musibah 2 kali lipat lebih besar Allah hargai kemuliaannya. Siapa yang sabar atas taat, Allah bandingkan dan Allah memberikan kemuliaan baginya bandingan 700 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain itu adalah seperti 7 lapis langit dengan 7 petala bumi ini. Masyarakat muslimin, oleh karena demikian, mengapa disebut bulan ini bulan sabar? Potensi mendidik sabar, baik sabar atas musibah, sabar atas taat maupun sabar dengan maksiat, itu lebih besar. Potensi untuk mampu kita menggiring ruh dan jiwa kita untuk hal yang baik. Maka dukungan publik sangat-sangat diharapkan. Dukungan publik yang sifatnya memancing kita, memancing bagi kita yang sedang melatih diri untuk sabar taat, itu adalah sangat besar potensinya. Itulah maknanya bahwa di bulan ini Allah kekang setan itu, tak bebas dia untuk mempengaruhi kita. Maka juga Allah menginginkan kita ini yang berusaha, yang usaha itu kepentingan duniawi, kekang sedikit. Dengan kita kekang itu, alhamdulillah, sampailah kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah. Ya, wahai orang-orang yang ingin dan gemar mencari kebaikan, absyir, bahagialah bulan ini untuk kamu bisa beribadah dan kamu bisa berbuat baik. Maka andai kata kita sabar dari maksiat, dengan peluang-peluang maksiat, kafe-kafenya ada keterbatasan, maka itu adalah Allah hargai dengan 900 derajat kemuliaan kepada dia. Andai kata itu semuanya ihtisaban, mengharapkan ridha Allah semuanya. Jadi bulan yang ditambah rezeki, siapa yang mampu untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan ini, maka ia akan dimerdekakan dari api neraka. Dan ia adalah supaya untuk mendapatkan daripada perlindungan Allah. Oleh karena demikian, tempat-tempat seperti musala kita dan di mana saja, berusahalah untuk bagaimana mengakomodir daripada nilai ini.
na orang yang bersedekah, na penitia yang mengatur untuk buka puasa, na katanya yang tatim jak membuka. Manfaatnya dua. Buka puasa bersama tiap sore walaupun di rumah mungkin jauh lebih enak. Ditanya di rumah tu barangkali borom-rom kana, dumpur kana. Tetapi di musala juga dipergunakan dan dimanfaatkan, ada buka puasa bersama. Mungkin airnya tak seindah dan seenak apa yang di rumah, tapi nilainya beda. Dan membuka di rumah dengan jus yang sangat enak, berbuka itu hanya dengan satu aqua, nilainya beda. Apa bedanya? Ini yang pertama, kita menghargai daripada apa yang dianjurkan oleh Rasul kepada orang yang ingin untuk bersedekah kepada orang buka puasa. Tak hendak pegaharu orang fakir miskin. Siapa saja. Siapa saja yang mampu untuk kita berikan buka. Orang yang bersedekah untuk membuka sudah mendapat pahalanya itqu minan nar. Orang yang mau berbuka dengan sedekah orang itu jauh lebih besar nilai dengan apa yang kita usaha sendiri, yang kita simpan di rumah. Dan kelebihan kita nyutang buka di Melaka ada tepul walaupun mengatakan yang mengatakan ada pada untuk. Maka itulah sebabnya menjadi sebuah tradisi dan adat hampir di tempat musala, bukan sekedar untuk mengharap bapa untuk buka sini supaya bisa salat maghrib. Menyaet no kedai cunda bertemu sembahyang maghrib ini menyatang buka dia. Tang buka rumah no. Tang buka rumah dia kan. Tahu kenapa ruko? Takap memang damai je ruko. Bertemu sembahyang maghrib ini dengan ibang mantong selama panjang azan sampai kita kemari. Tapi mengapa juga harus buka di sini? Nilainya beda. Dibuka di rumah, dibuka di warung dengan sama-sama tapi bayar, tapi bukan sedekah orang. Itu beda. Maka jangan lihat aspek bahwa buka di menasah, buka di musala hanya untuk sempat salat maghrib. Saya enggak buka di menasah selalu dapat salat maghrib, tapi bukan nilai itu yang dikejar. Itu man aftara saiman, siapa yang mau untuk menyediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka ia attaqa ruqbatahu minan nar. Allah bebaskan daripada bebannya untuk dijamah api neraka. Kemudian manfaat yang kedua, dengan kita banyak bersedekah demikian apa? Iaitu bisa sebagai penangkal daripada bahaya bermacam penyakit-penyakit yang membahayakan. Jid ke safety itanya backdrop penyakit taun. Mungkin ngaulah tahan nikah. Tapi Rasul demikian. Dengan bersedekah dan dengan mau menghargai sedekah orang. Inilah yang dikatakan dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa yang katanya khawatir sabar saat le ulun sedekah hana tu ulun terima sedekah. Le ulun sedekah makanan untuk membuka hana saya membuka. Mutamon kuih hinan. Mati-mati membuka di rumah. Ya. Bukan orang yang lapar di sini datang ke musala kerana hendak tak punah di rumah yang buka musala. Bukan itu nilainya. Saya yakin semua rumah itu adalah sangat-sangat mewah alat buka puasanya. Tapi mengapa juga hanya seteguk air, hanya barangkali satu potong kuih di musala? Itu nilainya yang berbeda. Ini adalah yang pertama yang bersedekah untuk mengharapkan pahala. Yang dijanji orang yang menerima sedekah itu adalah merupakan orang yang menghargai kepada orang yang mau untuk mencari pahala, dan kita juga mendapat pahala di samping manfaat dan hikmah-hikmah lainnya. Mari kita untuk makmurkan dengan tradisi bersedekah kepada orang yang berpuasa. Saya kadang-kadang sedih, Pak. Ada melasa tertentu anak mit yang kanam go sawo uro do yang bertamon yang buka itu me dah belum buka kan. Mita dalam ya blo pulut blo nyu puplung melasa. Oban dia anak mit melasa jika bunukan nam go kali tumpang iji pun puasa. Yang kena yang tiba. Lui mau buka minta dua minta bah dan malam maghrib. Udah malam maghrib kau belum buka ini yang perlu untuk kita pikirkan. Sampai jangan terjadi yang demikian. Yang membuka di Melaka namanya.
Ini puan bukan haji yang minta lebih yang hanai rumah. Tujuannya bukan untuk salat dia. Dan dia belum berpuasa. Kita tidak dapat dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Man fattara sa'iman. So yang memberi bukan buka puasa kepada orang puasa. Kan yu'min. Kan kau dengar siapa saja yang berpuasa. Nah, maka mungkin dia intat datang rumah Pak. Nyepat dah berbuka baca bak ulun tuan. Oi kun tu ana uput tak kebah daganya dapat jawab dan ana mulia. Seenak ataupun tidak enak kalau di sini insya-Allah semua akan buka. Mengapa? Puyangan mangat ke dari bengong ana uput-uput tu nya bunuh. Nyu enuha apa jawab tepu ada meibe ile ianya nak isira ke penduk tentang mame. Menyo hino tang buka pun. Menyo di rumah penena yang ketugas jajakan sangat. Oleh karena demikian Bapak Ibu berbahagia, mari sama-sama kita terus untuk memanfaatkan sebaiknya. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebajikan di bulan ini, Allah hargai sama seperti satu amal perbuatan wajib di luar bulan ini. Maka oleh karena demikian, apa saja kebaikan dan sekecil apapun kebajikan berbandingan pahala seperti itu. Itanya meno boleh ada berpakan. Perbandingan pahala ibadah sunat yang tak buat bulan puasa sama dengan satu amalan wajib di luar puasa. Yang ban beda. Satu amalan wajib di bulan puasa sama dengan 70 amalan wajib di luar puasa. Oleh kerana demikian, baik gara-gara tadarus haid budak subuh. Karena tadarus sunat. Subuh wajib, ada wajib nyo subuh tetap berjamaah bandingan 70. Tadarus sama dengan perbuatan wajib di luar Ramadan. Begitu perbandingan 1:70. Oleh kerana demikian mari kita makmurkan dan mari kita lebih baik tentang amalan-amalan wajib. Di bulan Ramadan ini Allah hargai dengan 4 kewajiban. Yang wajib-wajib saja. Salat di bulan Ramadan tetap jalan fardu. Zakat di bulan Ramadan tetap wajib, yaitu fitrah. Ada juga banyak yang buat untuk menghitung daripada zakat mal di bulan ini. Puasa Allah wajibkan dalam bulan ini. Itu 3 amalan rukun Islam berkumpul di bulan ini. Tambah dengan yaitu dengan kita mantapkan ketauhidan dalam bulan ini. Hanya satu haji yang tidak berkumpul di bulan Ramadan. Mengapa semua itu rukun Islam 3 tambah dengan antasyhada alla ilaha illallah. Yang Rasul juga mengingatkan antaksiru fi hadhihi syah bi istighfarillah wa antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hendaklah kamu perbanyak dalam bulan ini dengan istighfar. Yang kedua juga kamu perbanyak bulan ini dengan memantapkan ketauhidan tentang keesaan Allah. Itulah makna dari kedua kalimah syahadah rukun Islam. Di bulan ini hendaklah mampu kita hidupkan jiwa kita yang bermakna bahawa tauhid kita bukan sebagai tauhid ingatan, tapi menjadi tauhid amali, di mana kita adalah dijaga oleh tauhid kita. Jadi keimanan yang demikian 4 dari rukun Islam ada dalam bulan ini, dan 1 haji saja enggak ada. Kecuali orang jilnya ingin untuk melaksanakan ibadah haji kapan saja, jepet bulan hana musibah 10 Zulhijjah. Nyankan pemikiran kita penceritaan daripada orang-orang yang bisa untuk pu yang sampai ke dewa Arab bucih ke dewa Zulhijjah pada tanggal 10. Ada bulan-bulan Muharram kan je cik. Ada bulan-bulan bina bulan Al-Hajj Asyhurul Maklumat letak bulan ke perah pemcenya. Nyankan pikiran kita nyankan ada kita nyata gap dengan hijau dengan bermacam di perkara katanya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya fikir itulah beberapa hal yang dapat kita ingatkan kembali dan saling mengingatkan, dan mari kita menjaga amalan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pagi yang berbahagia ini awal dengan salat berjamaah, setelah kita sahur dipelihara puasa kita sampai dengan sore nanti, tidak ada cacat sedikit pun, baik daripada fisik puasa kita maupun daripada ruh dan nilai serta daripada pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Tuan Haji Asnawi yang telah menyampaikan tausiah. Dengan apa yang disampaikan, marilah kita menghidupkan bulan Ramadan dengan beberapa ibadah yang telah dituntun oleh Rasulullah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.